Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Siti Gunaya dengan NIM 4319009, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bukit Tinggi. Video ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan tugas di mata kuliah Komunikasi dalam Al-Quran, di mana saya akan menjelaskan tentang salah satu submateri yang berjudul Metode Komunikasi dalam Al-Quran. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, apa itu komunikasi. Nah, komunikasi berasal dari bahasa Latin communication, yang berasal dari istilah komunis yang berarti sama. Kata sama yang dimaksud di sini terjadi manakala orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesamaan makna terhadap suatu hal yang dikomunikasikan. Sedangkan menurut istilah, komunikasi merupakan suatu bentuk atau suatu proses penyampaian pesan antara si komunikator kepada komunikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Jadi, dalam proses komunikasi, paling sedikitnya ada 3 hal yang harus terpenuhi. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Yang ketiga, pesan. Pesan adalah isi dari sesuatu hal yang dikomunikasikan. Nah, berbicara komunikasi dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, komunikasi merupakan suatu hal yang sangat fitrah bagi manusia. Sejak kita kecil hingga kita dewasa, aktivitas kita merupakan suatu bentuk komunikasi. Hidup kita tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya komunikasi. Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup umat manusia hingga akhir zaman, juga menjadi pedoman manusia dalam berkomunikasi. Tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses komunikasi tersebut. Maka, komunikasi dalam Al-Quran adalah suatu proses penyampaian pesan di mana Al-Quran menjadi pedoman kita, sehingga komunikasi tersebut bisa berjalan dengan baik dan pesan yang disampaikannya itu sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Dengan adanya kemampuan berkomunikasi, maka akan mempermudah kita dalam menjalin hubungan, baik itu vertikal maupun horizontal, yaitu hubungan sesama manusia maupun hubungan kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab diturunkannya Al-Quran adalah suatu bentuk komunikasi yang Allah lakukan kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian disampaikan kepada kita umat manusia. Selanjutnya, metode komunikasi. Apa sih metode komunikasi itu? Metode komunikasi merupakan suatu gambaran sederhana mengenai kaitan antara komponen satu dengan komponen lainnya, di mana proses ini akan mempermudah pemahaman terhadap proses komunikasi, sehingga kita mengetahui dasar dari komunikasi tersebut. Sedangkan metode komunikasi dalam Al-Quran, yaitu suatu cara yang digunakan dalam pengiriman dan penerimaan pesan antara individu kepada individu lain, sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalam Al-Quran. Dengan begitu, komunikasi yang dilakukan akan lebih efektif. Nah, ada 3 metode komunikasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, metode komunikasi linear. Yang kedua, metode komunikasi interaksional. Dan yang ketiga, metode komunikasi transaksional. Metode komunikasi linear adalah metode komunikasi yang terjadi satu arah, di mana ketika seorang komunikator menyampaikan pesan, kita sebagai komunikan hanya bisa menerima tanpa memberikan tanggapan, ataupun tanggapan yang kita berikan tersebut tidak diterima oleh komunikator. Biasanya,
Metode komunikasi linear ini terjadi secara tatap muka dan bisa juga terjadi dalam media. Contohnya yaitu pidato kenegaraan yang dilakukan oleh presiden. Ketika seorang presiden menyampaikan pidatonya, kita hanya bisa menerima tanpa memberikan tanggapan, ataupun tanggapan yang kita berikan tersebut tidak diketahui oleh komunikator. Yang kedua, metode komunikasi interaksional. Metode komunikasi interaksional ini terjadi secara dua arah atau tatap muka, di mana ketika komunikator menyampaikan pesan, kita sebagai komunikan bisa memberikan feedback atau umpan balik, sehingga komunikator mengetahui apakah pesan yang disampaikannya bisa diterima atau tidak oleh kita. Contoh dari metode komunikasi ini yaitu ceramah seorang ustadz, di mana seorang ustadz akan memberikan waktu kepada jamaah untuk bertanya atau memberikan feedback kepada ustadz mengenai materi yang disampaikan, sehingga sang ustadz mengetahui apakah jamaah benar-benar menerima pesan yang disampaikan atau tidak. Nah, yang terakhir, metode komunikasi transaksional. Metode komunikasi transaksional ini terjadi secara dua arah, berlangsung secara tatap muka, dan terjadi berkesinambungan atau bergerak secara dinamis. Maksudnya di sini yaitu antara komunikator maupun komunikan, mereka bisa bertukar posisi atau bertukar peran sewaktu-waktu, yaitu saling memberi dan saling menerima informasi. Contohnya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ketika kita ingin berbelanja. Biasanya kita akan menyampaikan kepada si penjual mengenai barang-barang apa saja yang ingin kita beli. Dan apabila kita tidak tahu, maka kita akan mengatakan kepada si penjual tentang informasi barang-barang yang harus dibeli untuk membuat sesuatu, sehingga penjual akan memberikan informasi kepada kita. Jadi, antara si pembeli maupun si penjual saling bertukar informasi. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.